Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 25 November 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan aksi heroik Angkatan Bersenjata Rusia melakukan penyergapan terhadap posisi musuh di wilayah Torets. Pejuang Gorlovka meledakkan seluruh pintu masuk hingga melenyapkan para pembela Ukraina di bawah reruntuhan. Prajurit tak kenal takut dari Brigade ke-132 dikabarkan untuk kesekian kalinya menerobos ke pintu masuk gedung bertingkat tinggi tempat prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina bersembunyi dan meledakannya hingga mengubur semuanya di bawah reruntuhan. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina. Pejuang Gorlovka meledakkan atap bersama prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina dengan ranjau anti-tank. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 25 November 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan bagaimana aksi militer Rusia kembali menerobos ke atap gedung bertingkat tinggi, tempat tentara Angkatan Bersenjata Ukraina bersembunyi. Tentara Rusia dengan keberanian penuh meledakkan sekelompok tentara Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Pada Senin 25 November 2024, sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut menunjukkan momen menegangkan saat tentara Rusia nyaris kehilangan nyawa. Pasukan Moskow melompat keluar rumah pada saat-saat terakhir sebelum sebuah granat meledak. Di arah ini, para pejuang Rusia menyerbu sebuah rumah di mana para militan Ukraina bersembunyi. Pejuang tersebut ketika mencoba untuk melompat ke dalam rumah dan membersihkan seluruh ruangan, menemukan sebuah granat yang dilemparkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah itu dia dengan cepat melompat dari jendela menyelamatkan nyawa mereka. Seperti yang terlihat dalam rekaman, insiden ini jelas membuat tentara Ukraina semakin geram. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Divisi Senapan Bermotor ke-33 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 menyerbu kawasan berpenduduk dengan kendaraan lapis baja. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 25 November 2024. Skala pekerjaan teknik musuh sangat mengesankan. Angkatan bersenjata Ukraina segera melakukan upaya untuk menunda kemajuan pesat Rusia. Unit penyerangan Angkatan bersenjata Rusia di bawah tempat pembuangan musuh segera merebut parit musuh dan membersihkannya. Kontrol umum pertempuran dilakukan dari drone. Serangan yang direncanakan dengan hati-hati memungkinkan infanteri Rusia membersihkan posisi musuh dan peralatan mundur sesuai rencana agar tidak menjadi sasaran stasioner musuh. Tingkat koherensi yang tinggi dan pengorganisasian aksi ofensif yang kompeten dari Divisi Senapan Bermotor ke-33 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 pasti menimbulkan kekaguman. Tidak hanya Rusia, militer Ukraina ternyata juga turut aktif mengoperasikan pesawat tak berawak atau drone untuk menghancurkan pasukan lawannya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 25 November 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan aksi drone Ukraina yang menghancurkan sejumlah peralatan militer Rusia. Di beberapa titik tempur, kendaraan militer Rusia yang beroperasi berakhir dalam keadaan hancur total. Hantaman drone Ukraina menjadi penyebab dari semuanya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, hingga video ini beredar tidak diketahui jumlah kerugian pasti yang didapatkan angkatan bersenjata Rusia di arah ini.
Satu lagi, kendaraan militer Ukraina yang hancur di medan pertempuran. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 25 November 2024. Jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Rusia meluncurkan serangan drone FPV terhadap dua kendaraan tempur lapis baja dan tank T-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Kursk. Hantaman drone tepat mengenai sasaran dan timbul ledakan dahsyat. Seperti yang terlihat dalam rekaman, insiden ini jelas menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.